Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manu Lestari. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya mengambil jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sedikit penjelasan dari saya tentang kewirausahaan. Semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan dan membaca. Terima kasih. Berikut ini adalah sedikit resume dari saya tentang kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung risiko terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Fungsi adanya kewirausahaan adalah mengusahakan inovasi-inovasi baru, membuka pasaran baru, memasuki usaha-usaha baru yang belum pernah dicoba oleh orang lain, memulai produksi jenis barang dan jasa baru. Peran kewirausahaan. Wirausaha berusaha mengurangi pengangguran, berusaha mengurangi ketegangan sosial, berusaha meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat lingkungannya, berusaha memajukan perekonomian bangsa dan negara, berusaha memperkecil sifat ketergantungan terhadap bantuan luar negeri, berusaha memenuhi segala macam kebutuhan masyarakat terhadap produk dan adanya jasa. Menjadi entrepreneur kreatif. Entrepreneur ini sangat penting kita miliki. Berbagai alasan entrepreneur penting bagi Indonesia, diantaranya meningkatkan taraf ekonomi suatu wilayah dengan kegiatan wirausaha yang stabil akan memberikan nilai ekonomis pada masyarakat sekitar. Alasan seseorang memilih menjadi pekerja dibandingkan entrepreneur. 1. Tidak berani mengambil risiko. 2. Tidak memiliki modal. 3. Tidak memiliki bakat. 4. Tidak memiliki ilmu dalam mengendalikan usaha. Mencari ide dan menggali kreativitas. Menggali kreativitas dapat dilakukan dengan cara 1. Kebiasaan. 2. Kreativitas yang matang. 3. Kreativitas berarti memanfaatkan teknologi. 4. Kreativitas bentuk dari pengalihan risiko. 5. Kreativitas berarti menciptakan produk atau jasa yang unik. 6. Kreativitas sebagai pengganti modal usaha. 7. Kreativitas dapat digali dengan diskusi. 8. Kreativitas membutuhkan objek maka harus menjelajah. 9. Ide dan gagasan harus dicatat dan diingat dengan baik. Hambatan-hambatan kreativitas. Hambatan persepsi, hambatan emosi, hambatan kultural, hambatan lingkungan, dan hambatan intelektual. 5 Forces Model. 1. Adanya pendatang baru dengan modal besar dan pengalaman lebih baik. 2. Daya tawar pensuplai bahan baku terlalu tinggi. 3. Daya tawar pembeli yang sangat kuat karena pembeli sedikit dan produk standar. 4. Adanya penawaran harga yang menarik dari barang substitusi. 5. Persaingan dengan banyaknya kompetitor padahal demand sedikit. Fungsi makro berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Dalam hal ini, kewirausahaan menjadi kekuatan ekonomi suatu negara. Usaha kecil dalam memperkokoh perekonomian nasional melalui berbagai keterkaitan usaha. Usaha kecil dapat meningkatkan eksistensi ekonomi. Usaha kecil dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapat nasional yang terbesar. Fungsi mikro, penanggung risiko dan ketidakpastian, mengkombinasikan sumber-sumber ke dalam cara baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Peran wirausaha. 1. Sebagai penemu, memutuskan dan menciptakan produk baru. 2. Sebagai perencana, merancang perencana perusahaan, strategi perusahaan. Etika bisnis dan kewirausahaan. Etika dibedakan menjadi 1. Secara makro, etika bisnis mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi secara keseluruhan.
2. Secara meso, etika bisnis mempelajari masalah-masalah organisasi. 3. Secara mikro, etika bisnis difokuskan kepada hubungan individu dengan ekonomi dan bisnis. Stakeholder adalah sebuah individu atau kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh pada keputusan-keputusan perusahaan. Stakeholder meliputi 1. Para pengusaha dan mitra usaha. 2. Petani dan pemasak bahan baku. 3. Organisasi pekerja yang mewakili pekerja. 4. Pemerintah yang mengatur kelancaran aktivitas usaha. 5. Bank yang menyandang dan perusahaan. 6. Investor, penanaman modal. 7. Masyarakat umum. 8. Pelanggan yang membeli. Prinsip etika perilaku bisnis. 1. Kejujuran. 2. Integritas. 3. Memelihara. 4. Kesetiaan. 5. Kewajaran atau keadilan. 6. Suka membantu orang lain. 7. Hormat. 8. Warga negara yang bertanggung jawab. 9. Mengerja keuangan. 10. Dapat dipertanggungjawabkan. Cara mempertahankan standar etika. 1. Menciptakan kepercayaan perusahaan. 2. Mengembangkan kode etik. 3. Menjalankan kode etik secara adil dan konsisten. 4. Melindungi hak perorangan. 5. Mengadakan pelatihan etika. Tanggung jawab perusahaan meliputi 1. Tanggung jawab terhadap lingkungan. 2. Tanggung jawab terhadap karyawan. 3. Tanggung jawab terhadap pelanggan. 4. Tanggung jawab terhadap investor. 5. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Ide kewirausahaan dapat dicapai apabila wirausaha menggunakan produk, proses, dan jasa-jasa individu sebagai alat untuk menggali perubahan. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan membacanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.